minum, diambil sama Rasulullah. Rasulullah minum, Rasulullah sambil duduk minumnya, sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari, tahu betul gelisah nih orang. Diminum sama Rasulullah, sekali diambil nggak jadi, Rasulullah minum lagi, dia minum lagi sampai 3 kali. Nabi kalau minum tuh 3 kali, 3 kali teguk, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu sunnahnya Nabi SAW. Setelah 3 kali dikasih sama Imam Bukhari. Begitu dilihat, Imam Bukhari menyumpah, wallahi saat susu tersebut yang ada di dalam mangkuk ada awal di tanganku sampai kembali ke tanganku, tidak berkurang 1 tetes pun susu tersebut, melainkan keberkahan dari tangan Nabi Muhammad SAW. Enggak berkurang. Berkah nggak tangan Nabi? Berkah nggak tangan Nabi? Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem, mata belok, persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhibankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat sekalian, beredar di media sosial surat tanda terima laporan, surat tanda penerimaan laporan dari Rahmat nomor STTL /B /6009 /10 /2024 SPKT Polda Metro Jaya, yang isinya kira-kira bisa kita simak bersama-sama. Berdasarkan laporan Poldisi nomor 6009 Polda Metro Jaya tanggal 4 Oktober 2024 pukul 20.31 WIB, berarti kemarin malam persis, bertempat di kantor kepolisian tersebut di atas. Pada hari tanggal ditandatangannya surat tanda penerimaan laporan, dengan ini diterangkan bahwa nama Rahmat, nomor identitas 127 sekian, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Medan, umur 33, pekerjaan berswasta, agama Islam, alamat Cengkareng, Jakarta Barat, nomor HP 082 sekian. Telah melaporkan dengan tindak pidana perzinahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 yang terjadi di Jalan RT RW titik koordinat Rawajati Pancoran Jakarta Selatan DKI Jakarta Juni 2024 dengan terlapor atas nama Ratu Kori atau Alfiah, atas nama Abdullah Rifki Ali Idrus. Uraian kejadian pelapor selaku korban merangkan bahwa korban adalah suami sah dari terlapor 1 yang tercatat di KUA Serang, Banten. Pada bulan Juni 2024, terlapor 1 menghubungi korban yang sedang berada di luar kota, namun posisi para terlapor dan saksi 1 sedang berada di Hotel Swiss Bell di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Berjalannya waktu, istri korban mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan dengan terlapor 2. Saat ingin diklarifikasi, terlapor 2 tidak mau mengakui dan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan. Selanjutnya, terlapor datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pengaduan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Demikian surat tanda terima dibuat dengan sebenarnya terlapor Rahmat diterima oleh Haryanto Hadi SHMM, Ajun Komisaris Polisi sebagai Kepala SPKT Polda Metro Jaya Siaga 2 Jakarta 4 Oktober 2024. Sahabat-sahabat sekalian, di sini yang terlapor adalah istrinya sendiri, yaitu
Ratu Qori dan Abdullah Rifki Ali Idrus. Sahabat-sahabat sekalian, jika kita melihat konten pelaporan, maka di sini adalah yang kita lihat adalah pasal 284 KUHP. Ini mereka perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadukan oleh istri atau suami pelaku zina dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Hukumnya adalah maksimal 9 bulan penjara. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa pelaporan ini atau berita acara pelaporan ini patut saya angkat kepada sahabat-sahabat sekalian, mengingat satu, Rifki Ali Idrus ini merupakan salah satu penceramah kontroversial dari kalangan Ba'alawi atau habaib yang belum lama ini di panggung-panggung secara sembrono menyebut sebagai pribumi ini sebagai celengan semar, ya, yang ini tentu sangat ini merendahkan sekali, ya, dan pada waktu itu sangat mendapat reaksi yang luas dari masyarakat. Namun ini belum ada yang melaporkan, ya, ungkapan body shame seperti itu yang sangat merendahkan. Yang kedua, juga dia termasuk salah satu penceramah yang rajin dan rutin melakukan safari dakwah atau ceramah dari tempat ke tempat, dari satu tempat ke tempat, dari satu daerah ke daerah lain dengan tema kesakinahan rumah tangga atau masalah percintaan begitu. Dan berita acara ini menjadi sebuah pembuka mata kita, satu, bahwa mereka yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, satu, setelah terbantahkan bahwasanya habaib itu bukan keturunan Rasulullah. Kedua, anggapan masyarakat yang mungkin menganggap karena mereka itu adalah zuriyah Rasulullah berdasarkan pengakuan mereka, kemudian merasa mereka tuh bisa melakukan apapun, terlebih di dalam doktrin-doktrin mereka, sebagaimana pernah kita dengar dari Bahar Smith, bahwa seorang habib yang bodoh, yang ahli maksiat, yang suka berzina, satu itu lebih bagus, lebih baik, afdol min sama'ina alim, jadi lebih bagus daripada 70 kiai begitu. Nah, ini jangan-jangan sekali lagi dari beberapa fakta-fakta kriminalitas dan pidana dan jinayah. Sekali lagi ini jinayah ya, bukan ghibah ya. Ini jinayah bukan ghibah gitu. Kalau itu tidak menyangkut orang lain dan menimbulkan permasalahan di masyarakat, saya kira ya silakanlah, itu perdata, silakan diselesaikan. Tapi karena pidana dan dirinya mengklaim sebagai salah satu tokoh yang ada di Indonesia sebagai turun Rasul gitu. Satu, setelah terbantahkan. Kedua, dia berani melakukan tindakan jinayah, melanggar hukum syariat, melanggar hukum negara, yaitu dengan cara merusak pagar ayu atau merusak rumah tangga orang lain. Dan ini saya lihat dari pihak Rahmat sendiri, setelah istrinya saya tidak tahu setan mana yang dimasukkan ke dalam pikiran Qori, ya. Tetapi yang jelas kemudian dia mau dibawa seperti itu. Entah apa yang dijanjikan dengan doktrin yang dia dimiliki, entah apa yang dia dijanjikan, terjadilah yang seharusnya tidak boleh terjadi. Apalagi memanfaatkan, nanti tuntutannya seharusnya kalau dengan dia memanfaatkan martabat habaib yang palsu itu, ini bisa dikenakan pasal berlapis pembohongan sebetulnya. Bukan pemalsuan, tapi pembohongan. Ini pernah saya bahas pada konten-konten sebelumnya terkait dengan pengakuan sebagai habib yang tidak terbukti. Ya, baik nanti tesnya secara filologis, secara sejarah historis, maupun ujiannya secara tes genetika. Dan ketika itu terjadi, pasal pembohongan itu terjadi selain pasal perzinahan seperti tadi. Dan ini tidak menutup kemungkinan korbannya hanya si Qori ini, bisa jadi ada yang lain. Dan ini menjadi sebuah paradok ketika sang habaib ini mendaku sebagai penceramah yang selama ini menerangkan tentang kesakinahan rumah tangga, yang mendaku tentang, yang mengajarkan tentang keutamaan sikap di dalam rumah tangga. Bagaimana mungkin dia di satu sisi mengajari, di sisi lain dia melakukan. Bahasa Jawanya istilahnya itu jargoni, ya. Jadi ngajari tapi dia ngelakoni. Ini sebuah tindakan yang menurut saya sangat memalukan. Sekali lagi suatu tindakan yang sangat memilukan, yang membuka mata kita. Selain mereka itu bukan keturunan Rasulullah, kedua mereka itu orang-orang biasa yang memanfaatkan martabat palsunya dan kepercayaan warga masyarakat untuk kepentingan-kepentingan sifatnya syahwatiyah.
baik itu sifatnya adalah uang, mungkin kemudian tubuh ya, atau yang ketiga adalah derajat gitu, penghormatan dari masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, dari kejadian ini kita tunggu drama berikutnya. Mengingat kemarin si Rahmat ini saya lihat dari beberapa yang beredar di media sosial, beberapa konten yang beredar di media sosial, itu terlihat dari mungkin karena kejadian bulan Juni ya, itu sudah beberapa kali melakukan conference press gitu ya, jadi menyampaikan postingan-postingan tentang ini Rifki Ali Idrus ini bermasalah gitu ya. Rifki Ali Idrus ini bermasalah, dia mengganggu rumah tangga orang lain, merusak rumah tangga orang lain, tapi kok masih laku gitu ya, masih laku dan dibiarkan. Mungkin setelah dilakukan mediasi tidak menemukan titik temu, akhirnya dilaporkan kemarin malam ke Bareskrim, ke markas polisi yang ada di Jakarta. Sahabat-sahabat sekalian, Rifki Ali Idrus ini sebetulnya walaupun nanti yang dikenakan adalah pasal perzinahan seperti itu hanya 9 bulan, sebetulnya kalau saya menyarankan si Rahmat ini mengembangkan pelaporan. Satu, jangan-jangan proses terjadinya perzinahan itu karena memang dia memanfaatkan martabat palsunya. Nanti bisa dijerat dengan pasal yang lainnya, jadi pasal berlapis, supaya ini menjadi pelajaran. Karena di beberapa tempat, di banyak tempat, banyak kaum Ba'alawi ini, Yahudi Askenazi ini memanfaatkan martabat palsunya untuk mendapatkan fasilitasi dari masyarakat. Dan ini supaya tidak terulang lagi, dan masyarakat juga jangan takut gitu. Jangan takut kalau misalnya media tidak bisa dijadikan alat untuk menyampaikan aspirasi, ketika aparat keamanan juga diam, ya tidak masalah gitu, menghubungi beberapa pihak terkait yang peduli dengan kesulitan si Rahmat ini. Artinya masyarakat yang mengalami kesulitan atau permasalahan dengan Habib, bila misalnya terkait dengan perempuan, bisa lapor di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa terbaca oleh yang lainnya untuk menjadi bahan diskusi dan bahan pergerakan untuk supaya kegiatan seperti ini tidak terjadi. Satu, baik dari kalangan habaib maupun dari kalangan ulama begitu ya, dari kalangan siapapun lah itu. Kegiatan seperti ini memanfaatkan derajat, memanfaatkan gelar keagamaan, memanfaatkan perjuangan agama hanya untuk melakukan eksploitasi. Sebelum kemarin itu menghina para pribumi sebagai celengan semar. Wah, ini menghina sekali itu ya. Saya nggak tahu itu ditujukan memang kepada muhibbinnya atau ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebetulnya ini banyak yang tidak setuju ya dengan Rifki ini, dan sampai pada mengarah pada ad hominem ya. Rifki ini ketika ke daerah sebetulnya sudah sangat ditunggu dengan geram ya oleh masyarakat. Yang begini ya pemerintah kok masih menutup mata begitu ya. Sekali lagi pemerintah CQ Kementerian Agama seharusnya sudah mulai menindak isu yang beredar luas di masyarakat. Oke lah, ini zaman transisi menjadi misi atau menjadi PR bagi Menteri Agama setelah definitif nanti pada tanggal 20 Oktober. Nah, sahabat-sahabat sekalian, selain itu, ini seharusnya juga menjadi perhatian bagi Majelis Ulama Indonesia. Aneh gitu loh, permasalahan yang tidak signifikan, permasalahan yang hanya lucu-lucuan diperhatikan dengan serius, permasalahan sangat mengakar dan dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat umat Islam di Indonesia dirugikan, baik secara akidah, secara sejarah, diagitasi secara ekonomi, dieksploitasi juga secara sosial. Ini kok tinggal diam gitu loh. MUI, ya menurut saya kalau cuma jadi organisasi penghabis anggaran ya bubarkan saja begitu loh, nggak ada manfaatnya. Dan yang lain lagi adalah PBNU, karena yang dirugikan dalam kasus habaib ini, yang doyan habaib ya hanya Nahdliyin gitu loh. Jadi seharusnya PBNU juga mengambil sikap, PBNU juga melakukan tindakan yang terukur untuk melakukan purifikasi baik dari segi pengurus ajaran. Bayangkan pribumi dibilang celengan semar, kemudian dianggap sebagai kasta kedua. Ini kan sebuah tindakan yang memalukan. Jangan sampai terjadi beberapa daerah ini sudah mulai terjadi gerakan massa aksi penolakan habaib ya di beberapa titik. Jadi jangan sampai akibatnya tadi verbal ya. Selama ini kan masih bersifat verbal karena bahkan pemerintah karena masyarakat
yang sudah gelisah, sudah gerah dengan para habib ini masih menghargai hukum yang berlaku di Indonesia, masih menghargai aparat gitu loh. Makanya mereka tidak bertindak secara sporadis, tidak secara anarkis, karena masih menghormati Pancasila. Karena mereka menunggu kiai, nggak pernah bergerak gitu loh. Mereka menunggu kiai itu tidak pernah bergerak, tidak ada tanda-tanda. Menunggu MUI juga tidak ada isyarahnya akan melakukan tindakan yang signifikan. Menunggu PBNU juga kelihatannya kemarin tidak ada yang signifikan untuk kebijakan yang signifikan. Di masyarakat akhirnya satu membentuk ormas sendiri untuk mengantisipasi, menanggulangi habaib ini. Kedua, juga di masyarakat juga sudah mulai muncul penolakan, sifatnya masih sekali lagi verbal atau masih tulisan. Bukannya tidak mungkin nanti hal-hal seperti ini akan ketika pembiaran terus dilakukan, maka akan memunculkan tindakan sabotase secara sporadis yang tidak terkoordinir dengan baik dan tidak terkomunikasi dengan aparat keamanan, dan munculnya adalah chaos. Kalau memang itu yang ditunggu, ya banyak orang yang menyediakan, meluangkan waktunya untuk menjaga harkat martabat bangsanya sendiri berhadapan dengan kaum Ba'alawi atau para muhibbinnya gitu. Nggak ada takutnya kita, bukan bangsa penakut ya. Jadi siapapun, apalagi ini jelas-jelas sudah melakukan eksploitasi dalam segala segi. Kiai-kiai disingkirkan di panggung-panggung seperti beberapa tayangan yang lalu. Dan itu hanya sebagian kecil, dan itu hanya beberapa tahun terakhir. Dulu-dulu itu saya yakin banyak, hanya mungkin belum terekspos rekamannya. Kisah-kisah seperti Qori ini atau Mas Rahmat ini, saya yakin juga banyak di tempat-tempat lain. Saya dengar di beberapa titik itu ada begitu. Hanya memang belum terkonfirmasi. Sahabat-sahabat sekalian, Rifki Ali Idrus ini menurut saya orang yang memang perlu mendapatkan perhatian penuh jika pemerintah ingin segera masalah ini selesai. Jangan ada drama lagi, jangan dibuat drama lagi. Dan masyarakat itu sudah terlalu susah gitu ya. Ini menjadi penyakit baru nih di kalangan penegak hukum. Jadi sebuah permasalahan saya tidak tahu apakah digunakan untuk menutup masalah yang lebih besar yang sifatnya nasional, itu dibuat drama-drama begitu ya. Ya kita lihatlah kasus Sambo, kasus penjaji yang ada di Sumatera Barat itu terlalu berlarut-larut menurut saya. Dengan segala resosnya, dengan segala anggaran yang dari pajak rakyat kok terlalu menyelesaikan sebuah kasus saja bertele-tele begitu. Dan itu menurut saya memilukan ya, bukan memalukan tapi memilukan. Kasihanlah masyarakat itu. Termasuk kasus Rifki Ali Idrus ini, tindak tegas harusnya. Ciduk langsung orangnya, dudukan, karena dia jelas secara kekeluargaan diselesaikan non litigasi ya, itu tidak mau diselesaikan secara media sosial. Masih ada masyarakat bodoh yang mengundang dia sebagai narasumber. Jelas-jelas sudah melakukan tindakan asusila, melakukan tindakan yang sangat tercela, melanggar hukum syariat agama. Ini kalau dulu hukum Islam, Rifki Ali Idrus ini sudah dirajam secara hukum Islam, dipendam ya, karena dia termasuk zina muhson ya, pendam sebatas leher, dilempari kerikil sampai mati. Itu hukumnya begitu dalam syariat Islam. Silakan dibantah kalau kalian ini. Cuman karena kita menghargai hukum Indonesia, bukannya tidak mungkin nanti Rifki ini berkeliaran ke seluruh Indonesia, ada yang merajam dia dengan menegakkan hukum secara sepihak. Hukumnya hukum Islam, karena hukum Indonesia dianggap sudah tidak signifikan lagi untuk ditegakkan karena para penegaknya sudah masuk angin, mungkin begitu. Nah ini tolong ya, jadi jangan anggap ini sebagai sebuah permasalahan remeh, dan jangan anggap ini sebagai sebuah permasalahan individu Mas Rahmat, bukan. Kami melihat ini sebagai dia memanfaatkan martabat palsunya sebagai habaib untuk melakukan eksploitasi kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, sebelumnya juga si Rifki Ali Idrus ini pernah melakukan tindakan penghinaan yang sangat melukai hati warga negara Indonesia gitu loh. Sangat melukai, dan terakhir sampai terbukti melakukan eksploitasi seperti ini, masa harus dirajam oleh siapapun. Karena dalam fikih Islam ketika itu sudah terbukti, terlapor nanti dan masih tidak ini, ya pasti akan ada hukum Allah yang berlaku begitu ya. Ketika hukum formal, yuridis, legal formal sudah tidak diterapkan lagi oleh para penegak hukumnya. Sahabat-sahabat sekalian, dari ini saya kira memang perlu kita dukung bersama lah tindakan hukum Mas Rahmat ini, karena dia masih menghormati proses hukum yang ada, dan saya harap masyarakat juga memberikan
dukungannya agar ini segera diungkap, dan dukungannya juga bisa dalam bentuk melaporkan mungkin dugaan-dugaan tindakan asusila yang dilakukan para habaib di tempat yang lainnya oleh orang-orang yang berbeda, gitu, oleh orang-orang yang berbeda. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, negara Indonesia dilindungi dari segala jenis permasalahan, dari segala jenis ujian cobaan, baik yang dalam skala lokal maupun dengan skala nasional Indonesia maupun dari skala internasional. Kita tahu di luar negeri perang dunia ketiga sedang bergerak dan kita tidak tahu kemana nanti arah pergerakannya. Terlebih ke depan kita dipimpin oleh seorang yang mantan militer, artinya jangan sampai persoalan Habib ini menjadi sumber retaknya persatuan Indonesia. Ya, apalagi mengingat latar belakang kedatangan mereka ke Indonesia juga bermasalah kan, karena didatangkan oleh kolonial Belanda pada masa Orde Baru. Mereka juga buat masalah dengan PKI, udah lama dengan PKI-nya. Orde Baru juga bermasalah, dia masih punya masalah, tidak anti asimilasi dan sebagainya. Orde Reformasi apalagi dia terlibat dengan FPI-nya, terlibat pada penggulingan dulu Gus Dur dan lain sebagainya, menjadi ormas yang ditunggangi sana sini. Nah sampai hari ini. Jadi permasalahan sosial ini mumpung masih ada waktu kita untuk menyelesaikannya, saya harap ya pemerintah dan kita semua rakyat Indonesia untuk mendukung penuh upaya hukum kepada siapapun, oknum habaib maupun pribumi yang melakukan tindak kesalahan. Tetapi terutama mereka yang memanfaatkan martabat palsunya dari kalangan Mbak Alawi ini. Tidak sesuai hukum, sesegera mungkin. Jangan ada drama, ya, jangan ada drama atas mereka. Ketika masyarakat muak, nanti negara akan terkaget-kaget. Ya, karena kita bukan bangsa penakut, kita bukan bangsa pengecut, kita bukan bangsa rendah. Ya, kita itu negara yang berdiri atas dasar kemerdekaan yang diperoleh dengan usaha kita sendiri. Mungkin dari saya, silakan teman-teman berkomentar secara bijak apa yang sebaiknya dilakukan, dan mungkin ada informasi lainnya terkait tindakan jinayat ya yang serupa yang dilakukan oleh kalangan habaib. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.